Satelit buatan. Satelit buatan adalah seperangkat alat elektronik yang diorbitkan pada orbit tertentu di luar angkasa. Satelit digunakan manusia khususnya dalam bidang telekomunikasi dan meteorologi. Dalam bidang telekomunikasi, yaitu digunakan untuk menerima dan menyebarkan gelombang televisi dari suatu tempat di bumi, kemudian menyebarkannya ke bagian bumi lain sehingga informasi dapat disampaikan saat itu juga. Sel surya. Sel surya digunakan manusia untuk menampung gelombang sinar matahari sehingga manusia memperoleh bentuk energi baru. Kamu pasti telah mengetahui bahwa sinar matahari juga merupakan gelombang. Sinar matahari ini dapat digunakan sebagai sumber energi baru, misalnya pembangkit listrik, digunakan untuk mobil bertenaga surya. Bahkan digunakan sebagai sumber energi pesawat bertenaga surya. Eksplorasi minyak dan gas bumi. Para ahli geofisika melakukan penelitian terhadap perut bumi dengan memberikan gelombang mekanik pada bumi. Gelombang tersebut akan dijalarkan oleh bumi ke segala arah. Jika gelombang tersebut mengenai batuan yang mempunyai sifat elastisitas berbeda, gelombang tersebut sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan diteruskan. Gelombang yang dipantulkan ke permukaan bumi ini diterima oleh receiver dan waktu penjalaran gelombang ini dicatat dari serangkaian data waktu pemantulan. Para ahli geofisika dapat memperkirakan jenis batuan yang dilalui gelombang dan memperkirakan adanya sumber minyak bumi, gas, atau mineral. Sonar. Kapal-kapal laut biasanya menggunakan sonar untuk menemukan daerah di laut yang banyak ikannya. Prinsip kerja sonar ini berdasarkan pada konsep pemantulan gelombang dari permukaan. Gelombang bunyi dijalarkan ke dalam laut. Gelombang suara ini menyebar ke kedalaman laut. Jika sebelum tiba di dasar laut, gelombang suara ini mengenai gerombolan ikan. Gelombang suara ini sebagian akan dipantulkan kembali ke permukaan. Gelombang pantul ini akan diterima oleh alat dan langsung digambarkan dalam monitor. Setiap hari, kita dapat mendengar suara burung berkicau, orang bernyanyi, klakson mobil atau kendaraan bermotor. Mengapa kamu dapat mendengar suara tersebut? Suara yang kamu dengar dikenal dengan bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Misalnya, tong, senar pada gitar, dan garpu tala berbunyi pada saat benda-benda tersebut bergetar. Namun pada saat benda-benda itu diam, ketiga benda itu tidak berbunyi. Bunyi sampai telinga karena merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang yang tersusun dari rapatan dan regangan adalah gelombang longitudinal. Tanpa adanya medium atau zat perantara, bunyi tak dapat merambat. Hal ini mengakibatkan bunyi termasuk jenis gelombang mekanik. Begitu pula ketika kita mendengar bunyi akan dirambatkan ke telinga kita melalui udara. Jadi dapat disimpulkan bahwa bunyi dapat terdengar bila ada 1. Sumber bunyi 2. Medium zat perantara 3. Alat penerima pendengar. Cepat rambat bunyi adalah kelajuan gelombang bunyi dalam bergerak melalui medium. Saat melihat cahaya halilintar, kita akan mendengar bunyi setelah beberapa saat. Hal ini disebabkan karena bunyi sebagai gelombang memiliki cepat rambat yang lebih kecil daripada cepat rambat cahaya. Bunyi merambat melalui suatu medium
dengan cara memindahkan energi dari satu molekul ke molekul lain dalam medium tersebut. Kecepatan bunyi tergantung pada temperatur. Semakin rendah suhu lingkungan, semakin besar kecepatan bunyi. Hal ini membuktikan mengapa pada malam hari bunyi terdengar lebih jelas daripada siang hari. Pada siang hari gelombang bunyi dibiaskan ke arah udara yang lebih panas, ke arah atas. Karena suhu udara di permukaan bumi lebih dingin dibandingkan dengan udara pada bagian atasnya. Berlawan pada malam hari, gelombang bunyi dibiaskan ke arah yang lebih bawah karena suhu permukaan bumi lebih hangat dibandingkan dengan udara pada bagian atasnya. Selain dipengaruhi oleh suhu, cepat lambat bunyi di udara juga dipengaruhi oleh medium. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. 1. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. 2. Bunyi yang memiliki frekuensi 20–20.000 Hz disebut audiosonik. Manusia dapat mendengar bunyi hanya pada kisaran ini. 3. Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Kelelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik. Anjing adalah salah satu contoh hewan yang mampu menangkap bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik hingga 40.000 Hz. Kacamata tunanetra dilengkapi dengan pengirim dan penerima ultronik sehingga tunanetra dapat menduga jarak benda yang ada di dekatnya. Mendeteksi retakan-retakan pada struktur logam. Untuk mendeteksi retak dalam struktur logam atau beton digunakan scanning ultrasonik. Inilah yang digunakan untuk memeriksa retak tersembunyi pada bagian-bagian pesawat terbang, yang nanti bisa membahayakan penerbangan pesawat. Mencuci benda dengan ultrasonik. Beberapa benda seperti berlian dan bagian-bagian mesin sangat sukar dibersihkan dengan menggunakan spons kasur atau deterjen keras. Suatu objek, getaran-getaran frekuensi tinggi dari ultrasonik dapat dimanfaatkan untuk merontokkan kotoran dari penggunaan dalam medis. Ultrasonik digunakan untuk mengamati cacat-cacat dalam jaringan hidup. Sifat reflektif jaringan normal dan jaringan abnormal cukup jelas untuk dibedakan secara ultrasonik. Alat diagnosis dengan ultrasonik digunakan untuk menemukan beberapa penyakit berbahaya di dada, hati, otak, dan beberapa organ lainnya. Pengamatan ultrasonik pada seorang wanita hamil dapat memperlihatkan janin di uterus dengan menggunakan USG. Manfaat lainnya dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut serta lokasi dan jarak objek dalam. Selain di laut, di darat pun gelombang ultrasonik dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan minyak dan mineral dalam bumi. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi. Tinggi rendahnya nada ini ditentukan frekuensi bunyi tersebut. Semakin besar frekuensi bunyi, akan semakin tinggi nadanya. Sebaliknya, jika frekuensi bunyi rendah maka nada akan semakin rendah. Faktor yang mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. Kuat lemahnya suara ditentukan oleh amplitudonya, yaitu simpangan terbesar dari vibrasi suatu benda. Semakin kuat amplitudonya maka bunyi akan semakin kuat.
Nada. Kamu akan lebih nyaman ketika mendengarkan bunyi musik dibandingkan dengan bunyi ramainya orang yang ada di pasar. Mengapa? Bunyi musik akan lebih enak didengarkan karena bunyi musik memiliki frekuensi getaran teratur yang disebut nada. Sebaliknya, bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur disebut desah, warna atau kualitas bunyi. Kualitas bunyi ditentukan oleh bahan-bahan atau alat-alat yang mempunyai peran dalam proses pembentukan bunyi tersebut. Misalnya pada gitar dan piano, kualitas kayu dan senar berpengaruh pada kualitas suara yang dihasilkan. Setiap musik akan mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas ini disebut kualitas bunyi atau yang sering disebut timbre. Begitu pula pada manusia juga memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda. Ada yang memiliki suara merdu atau serak. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Resonansi dapat terjadi pada kolom udara. Resonansi kolom udara ternyata telah dimanfaatkan oleh manusia dalam berbagai alat musik, antara lain pada gamelan, alat musik pukul, alat musik tiup, dan alat musik petik atau gesek. Prinsip kerja resonansi digunakan manusia karena memiliki beberapa keuntungan. Misal dapat memperkuat bunyi asli untuk berbagai alat musik. Selain itu, ada dampak yang merugikan dari efek resonansi, yaitu bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca walaupun kaca tidak terkena bom secara langsung. Bunyi gemuruh yang dihasilkan oleh guntur beresonansi dengan kaca jendela rumah sehingga bergetar, dan dapat mengakibatkan kaca jendela pecah. Serta bunyi kendaraan yang lewat di depan rumah dapat menggetarkan kaca jendela rumah. Pemantulan gelombang. Salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan. Contoh pemantulan gelombang adalah: 1. Gelombang bunyi yang dipantulkan oleh dinding atau tebing sehingga terjadi gema. 2. Pemantulan gelombang bunyi oleh dasar laut dapat dimanfaatkan untuk menentukan kedalaman laut dengan menggunakan sistem sonar. 3. Pemantulan gelombang elektromagnetik oleh suatu benda dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi benda tersebut dengan menggunakan sistem radar.